I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Huh? Huh? Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walidi. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan ekonomi yang berdampak pada kualitas lingkungan. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Menurut jenis, sampah dapat dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai oleh mikroorganisme seperti sampah dapur, sampah daun, dan sampah kotoran hewan. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai oleh mikroorganisme seperti sampah plastik, sampah logam, dan sampah kaca. Sampah merupakan masalah lingkungan yang serius. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Gangguan kesehatan seperti penyakit diare, penyakit kulit, dan penyakit pernapasan. Kerusakan estetika lingkungan. Permasalahan ekonomi pada sampah yang terdapat di Kecamatan Batu Tinggi dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain. Potensi ekonomi sampah yang belum optimal dimanfaatkan. Sampah merupakan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Namun, potensi ekonomi sampah di Kecamatan Batu Tinggi masih belum optimal dimanfaatkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Yang kedua, kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung pengelolaan sampah seperti tempat pengumpulan sampah, tempat pengelolaan sampah, dan tempat pembuangan akhir sampah. Yang ketiga, kurangnya dukungan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Yang keempat, potensi perputaran uang di sektor informal yang masih rendah. Pengelolaan sampah di Kecamatan Batu Tinggi masih didominasi oleh sektor informal seperti pengempul dan pemulung. Sektor informal ini memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah. Namun, potensi perputaran uang di sektor ini masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain harga jual sampah yang rendah, kurangnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola sampah, kurangnya dukungan pemerintah dalam pengembangan sektor informal pengelolaan sampah. Dampak negatif sampah terhadap perekonomian. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Di antaranya yaitu menurunnya produktivitas masyarakat akibat gangguan kesehatan yang disebabkan oleh sampah. Terganggunya kegiatan perekonomian akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Meningkatnya biaya operasional usaha akibat pengelolaan sampah yang tidak optimal. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada sampah di Kecamatan Batu Tinggi, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, antara lain peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Masyarakat perlu didorong untuk memilah sampah dari sumbernya. Pemilahan sampah dapat meningkatkan nilai ekonomi sampah dan mempermudah proses pengelolaan sampah. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung pengelolaan sampah. Pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung pengelolaan sampah seperti tempat pengumpulan sampah, tempat pengelolaan sampah, dan tempat pembuangan akhir sampah. Infrastruktur pendukung pengelolaan sampah yang memadai dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah. Pengembangan sektor informal pengelolaan sampah. Pemerintah perlu mengembangkan sektor informal pengelolaan sampah dengan memberikan dukungan dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan akses pasar. Pengembangan sektor informal pengelolaan sampah dapat meningkatkan potensi perputaran uang di sektor ini dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal.
permasalahan tersebut menggunakan 5W tambah 1 hal. Pada poin pertama yaitu apa yang menyebabkan sampah ini berserakan. Yang pertama yaitu minimnya tempat sampah. Yang kedua, hanya kesadaran manusia di sekitar ini sehingga sampah tersebut berserakan yang terlalu banyak. Siapa yang menyebabkan sampah-sampah ini berserakan? Yaitu terdapat banyak masyarakat di sekitar sini tidak mempedulikan bagaimana keadaan di tempat ini. Dalam poin ketiga yaitu mengapa sampah ini bisa berserakan, yaitu karena kurangnya perhatian masyarakat sekitar. Dalam poin keempat yaitu kapan sampah ini mulai berserakan. Sampah ini mulai berserakan terjadi sudah sejak lama. Terakhir yaitu bagaimana. Jadi bagaimana solusi kita dalam menangani permasalahan ini. Yang pertama yaitu kita harus menyediakan berbagai macam tempat sampah. Yang kedua yaitu kita harus melakukan kerja bakti atau gotong royong. Yang ketiga, sebagai manusia pasti kita harus menyadari bagaimana cara kita membersihkan sampah-sampah ini agar tidak merusak lingkungan kita. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.